Belum juga nyampe seminggu, film yang satu ini sudah tidak bisa kalian temukan ya di bioskop-bioskop kesayangan kalian semua. Kalian boleh cari ya, udah susah nyarinya ya, paling 1-2 itu pun di Jakarta tinggal dikit, apalagi di luar daerah gitu. Gua nggak bisa bayangin, mungkin kalian yang pengen nonton udah nggak bisa lagi, mau nyari di mana lagi, mau nonton di mana lagi, Bang. Ya, gua nggak tahu kenapa ini bisa terjadi, padahal ini bawa nama Joko Anwar, bos ya. Ya, apakah karena film sebelah ya, yang dimana film sebelah secara angka penonton itu angka nolnya tuh udah nyampe 6 biji, bos ya. Udah juta-juta gitu, sedangkan film yang satu ini mau nyampe 100.000 aja kagak nyampe anjing. Ngap ya, 100.000 aja ngap. Bahkan hari pertama perilisannya aja cuma nyampe 16.000 penonton setahu gua gitu. Jadi gua bener-bener gak tahu apa yang terjadi. Gua gak mau nyalahin film sebelah karena ini genrenya 100% berbeda. Dan jujur aja, sebagai penonton netral yang dimana gua tidak dibayar sama pihak siapapun, tidak diundang gala premier sama siapapun, tapi saya memilih film yang satu ini karena ya gue lebih tertarik aja sih dibanding Agalen. Ya Agalen bisa gua tonton lain kali lah gitu ya. Ya lebih buat seru-seruan aja, buat have fun aja gitu ya. Gua kayaknya gak perlu review sebenernya gitu. Kalian ya Agalen gak ada kata gak nonton sih gitu. Kalau kalian mau rame-rame sama teman-teman yang mau seru-seruan ya Agalen udah pasti harus nonton gitu. Tapi kan film yang satu ini yang perlu gua bahas gitu. Dan setelah gue nonton kemarin, satu kata langsung aja ya, seperti layar ini yang mati. Gelap anjing. Takut Ali pernah jadi malin kundang. Ya langsung jujur-jujuran aja lah ya. Ini buat gue adalah salah satu film paling serem yang gue tonton di tahun ini ya. Makanya dari dulu tuh gue selalu agak gimana gitu kalau misalnya ngelihat Bang Joko Anwar nggak pernah mau ngakuin film-filmnya itu kayak Pintu Terlarang atau Legenda Kelam Malin Kundang ini itu film horor gitu. Nggak mau ngakuin gitu. Kalau misalnya dibilang ini horor ya, enggak, ini bukan horor gitu. Kayak anti banget sama genre horor, kayak pengen memperluas gitu film-filmnya dia supaya ya gua bukan jago di horor doang gitu, gue bisa bikin film lain. Iya gitu, kayak Pengapungan di Bukit Duri jelas bukan horor ya kan. Kayak misalnya Nightmares and Daydreams ya itu juga bukan horor ya, meskipun lagi-lagi ada nuansa horor ya. Cuman kan kalau misalnya film kayak beginian gitu atau Pintu Terlarang itu menurut gue ya ini jelas-jelas tuh kental akan unsur horor gitu, bahkan lebih ke psychological horror thriller. Ya memang ada thrillernya gitu, tapi horornya tidak bisa dihilangkan begitu saja karena tujuannya jelas-jelas menakuti. Udah menurut gue nggak usah deny lagi Bang Joko Anwar, please. Ini film bener-bener ditujukan untuk menakuti penonton gitu. Ya gue disturbing mampus nonton film ini ya, sama kayak misalnya nonton The Silence of the Lambs yang gue udah bahas di Old But Gold gitu tuh, atau misalnya Black Swan atau The Sixth Sense. Itu kan film-film yang memang oke, thriller, tapi jelas-jelas ada horornya. Sama kayak film yang satu ini nih, Legenda Kelam Malin Kundang, yang selama 1,5 jam gue duduk di bioskop ya menonton film ini. Muka gue tuh kekunci, bos. Kekunci kayak gimana? Kayak begini nih. Enggak sih, enggak kayak gitu sih anjing. Enggak, pokoknya begitulah. Pokoknya gue bener-bener gak nyaman banget ya nonton film ini. Bener-bener kayak sampai keluar dari pintu bioskop pun masih terngiang-ngiang, masih terbayang-bayang, kayak masih ada yang ngeganjel di hati gue. Dan gue jamin ya, gue berani jamin sih kalian akan ngerasain hal yang sama gue. Jadi kalau kita ngomongin eksekusi, tapi kalau misalnya kita ngomongin cerita, jadi gini. Coba kalian cari sebuah film yang berjudul Lost Highway ya, film tahun 1997 karya David Lynch. Nah, persis bos. Ya sama film ini, persis anjing sama film ini ya. Dari segi temanya mengenai orang yang gak bisa lari dari rasa bersalah, terus dibalut dengan nuansa surrealis ya. Lu tau lah David Lynch filmnya kayak apa gitu kan, distorsi realitas gitu. Bahkan sampai endingnya pun, kalau misalnya nonton Lost Highway itu kan diakhiri dengan sebuah looping kembali lagi ke awal, yang menandakan kalau karakter itu terjebak di dalam lingkaran pelarian psikologis gitu, terjebak dalam traumanya dan dia gak bisa keluar dari situ gitu. Itulah kesimpulan dari filmnya dengan looping di akhir. Sama anjing. Cuman bedanya adalah ini Lost Highway versi
kearifan lokal gitu. Ada malin kundangnya lah, ya kan? Cuma bedanya adalah kalau malin kundang diakhiri dengan kutukan si emak ya, lo jadi batu lo kan. Nah, dikutuk tuh. Kalau di sini ini pasti lah ya, sudah kuno gitu. Kalau kutuk-kutuk jadi batu tuh goreng-goreng gitu kan, kata Bang Jo kan. Kita pakai ceritanya Most highway aja. gitu kan, yang dimana dikutuknya dibikin jadi looping gitu kan, yang dimana dia terjebak di dalam trauma masa lalunya dan dia nggak bisa kabur dari situ. Itulah kesimpulan dari film ini ya. Oke lah, lagi-lagi gini, gua rasa tidak adil juga ya kalau misalnya gua mengkritik film ini cuman gara-gara plotnya mirip Lost Highway-nya David Lynch gitu kan ya, yang dimana gua rasa juga kagak nyampe 5% di antara kalian semua yang lagi nonton video gua saat ini yang udah nonton filmnya David Lynch gitu. Siapa yang nonton David Lynch anjing di Indo gitu kan? Ya para sinefil doang lah gitu. Jadi gua nggak mau permasalahin dari aspek itunya lah. Ya mirip-mirip ya, monggo lah, nggak apa-apa deh. Nah sekarang kita langsung bergerak aja ke cerita malin kundangnya. Itu yang perlu kita bedah lebih lanjut sebenarnya. Ya, film ini menceritakan seseorang bernama Alif yang diperankan oleh Mas Rio Dewanto, yang diceritakan mengalami kecelakaan di bagian awal film sehingga mengalami hilang ingatan. Ya meskipun sebenarnya nggak sepenuhnya amnesia, bener-bener lupa gitu. Siapa saya? Di mana saya? Siapa namanya? Di mana rumahnya? Nggak selebay itu, tapi ya banyak hal yang dia udah lupa. Tapi yang paling aneh dari hilang ingatannya ini adalah ketika dia dicat sama ibunya, karena ibunya bilang dia mau mampir ke Jakarta, bisa-bisanya si Alif ini lupa sama muka ibunya anjing. Tapi aku sama sekali nggak ingat muka ibuku gimana. Sebenarnya di bagian situ ya, yang ketika si Alif ini ngomong kayak aku lupa wajah ibuku gitu, kayak itu jujur itu serem sih. Itu sangat disturbing buat gua ketika ada dialog seperti itu. Kenapa? Karena ya bagaimana caranya seseorang anak bisa lupa sama wajah ibunya? Itu nggak make sense sama sekali gitu. Jadi menurut gua ini sangat menarik sebenarnya di awal, dan itu adalah sebuah setup misteri yang benar-benar bikin kita semua akan ke hook. Ya gue jamin dari awal film lu akan langsung ke hook. Kenapa? Karena kita udah dihadapkan dengan pertanyaan ketika ibunya bener-bener datang, ya ibu yang disebut amaknya si Alif ini datang. Karena dia gak tahu wajah ibunya seperti apa, kita langsung dikasih pertanyaan, ini orang beneran ibunya si Alif atau bukan? Nah loh, apa jangan-jangan nih orang pura-pura jadi amaknya si Alif untuk mengambil keuntungan dari keluarganya si Alif? Itulah kira-kira gambar besar cerita dari film ini. Dan mungkin kalian akan langsung bertanya-tanya sama gua kayak by the way, ini malin kundangnya di mana nih bang? Dari tadi si Alif lah, si amaknya lah, ini malin kundangnya mana? Gitu kan? Cerita anak durhakanya mana nih? Perasaan malin kundang ceritanya kagak kayak begini anjing. Dulu pas gua belajar pelajaran bahasa Indonesia di sekolah dulu. Ya by the way gua nggak tahu ya ini cerita rakyat masih survive gak sampai sekarang, maksudnya Gen Alpha gua nggak tahu nih anjing di zaman AI kayak begini masih jadiin pelajaran gak gitu. Gua nggak tahu nih. Tapi at least gua yang masih Gen Z ini ya, gua kelahiran 2001 nih. Ya at least dulu gue masih belajar gitu pelajaran bahasa Indonesia, cerita rakyat, main kundang, kita disuruh cerita di depan kelas, itu masih ada lah cerita-cerita kayak begitu. Jadi ya kemungkinan besar untuk kalian yang seumuran gue atau di atas gue pasti masih paham sama cerita main kundang yang gak perlu gue. Tapi jadi pertanyaan, mana cerita main kundang di film Legenda Kala Main Kundang ini? ya gue bisa jawab sih sebenarnya gampang aja. Lu kayak kagak tahu seorang Joko Anwar aja ya. Ya kan bisa gue bilang nih orang itu emang master of clickbait gitu kan, sama seperti ngelantur gitu. Thumbnailnya tidak sesuai dengan isi videonya. Siksa kubur misalnya kan, orang pikir bakal banyak adegan sadis brutal orang disiksa. Wah ini mantep nih bos, nih pasti brutal abis nih, ngeri gore nih pasti nih. Taunya siksa kuburnya cuman secara psikologis gitu kan. Pengepungan di Bukit Duri. Dari judulnya tuh kita udah pasti kebayang-bayang seberapa epic mementosnya nih, pengepungannya nih. Wah ya kan, gue udah pernah review tuh waktu itu. Bayangan gue udah kayak Braveheart, Lord of the Rings, yang pengepungannya tuh skala besar gitu. Taunya pengepungan di gudang sekolah. Bahkan sebelum film ini dirilis, gue udah wanti-wanti sebenarnya ya. Gue juga pernah ngobrol sama Bang Kemal waktu itu di podcast yang dimana Bang Joko Anwar selaku produser, penulis dan editor sekaligus ya udah berkali-kali
menekankan ya. Di sosial media lu bisa lihat lah, atau di video-video podcast yang didatangi sama Bang Jokan pas dia promo, pasti dia ngomong kalau dia mau merubah bukan hanya sekedar cerita dari Malin Kundang, tapi bahkan pesan moralnya. Karena cerita Malin Kundang ini udah dianggap nggak relevan lagi di era modern sekarang, yang pemikirannya udah serba progresif gitu, yang dimana nyalahin Malin Kundang karena durhaka sama emaknya, itu pemikiran yang udah kuno, udah nggak relevan lagi. Kita perlu juga menelusuri masa lalunya Malin Kundang. Kenapa dia bisa jadi anak yang durhaka seperti ini? Apa iya ibunya nggak punya andil dalam perubahan karakter anaknya yang bisa jadi seperti ini gitu? Bisa jadi bukan Malin Kundang yang durhaka, tapi jangan-jangan emaknya yang durhaka nih. Wah, ini dia nih yang berbahaya nih. Ya, pemikiran-pemikiran seperti ini yang akan mengundang percikan-percikan amarah dari kaum konservatif nih ya. Yang dimana gue jadi inget sama apa yang dilakukan oleh Disney terhadap film-film animasi originalnya dulu diadaptasi jadi live action, dan gak cuma merubah formatnya aja, tapi pesan moralnya pun dirubah sesuai dengan pemikiran progresif, pemikiran modern, persis kan sama film Malin Kundang ini gitu. Yang dimana kalau kalian ingat film Pinocchio misalnya, yang dimana di animasinya jelas-jelas sesederhana, lu mau nggak jadi the real boy, jadi manusia asli? Karena Pinocchio itu kan boneka kayu ya, buatan Uncle Geppetto gitu. Kalau dia mau jadi manusia asli nih, kata si peri, ya lu harus jadi anak baik, nggak boleh durhaka sama orang tua, nggak boleh bohong gitu kan. Ya kalau kamu jadi anak baik, nah kamu akan berubah nih jadi the real boy. Dan di akhir apa yang terjadi? Ya betul, Pinocchio akhirnya berubah menjadi the real boy, jadi manusia beneran gitu. Dan ya happily ever after. Ya pesan moral yang sangat bagus. Makanya kalau misalnya gue nggak tahu sih kalian semua gimana, cuman ya setahu gue tuh dulu di angkatan gue, anak-anak kecil itu suka dikasih memang CD Pinocchio, film Pinocchio suka dikasih tonton buat anak kecil supaya anaknya nurut sama orang tuanya gitu. Jangan suka bohong gitu. Kalau nggak lu jadi keledai, lu mau lu jadi keledai gitu kan. Tapi pada tahun 2022 ketika Disney mengadaptasi Pinocchio menjadi film live action yang diperankan sama si Tom Hanks waktu itu, gue inget banget, Disney merubah bagian terpenting dari cerita Pinocchio ini yang paling ikonik padahal ini ya, yang dimana dari boneka kayu berubah jadi the real boy di bagian akhir cerita Pinocchio. Itu kan bagian yang paling ikonik dong, tapi itu dirubah sama Disney di versi live actionnya dengan cara apa? Dengan cara narator yang ngomong, ya mungkin aja Pinocchio jadi manusia, tapi mungkin aja enggak. Dibuat jadi ambigu, yang dimana ini otomatis merubah pesan moralnya. Dari yang awalnya dulu lu harus berbuat baik, lu harus nurut sama orang tua supaya lu bisa jadi the real boy kan gitu kan. Dirubah sekarang jadi orang tua harus bisa nerima anak apa adanya. Gak peduli nih real boy atau enggak, mau boneka kayu, mau manusia, bebas. Tapi yang penting orang tua tetap harus nerima anak apa adanya. Ya ini sangat memicu kontroversi di saat itu gitu. Banyak yang marah-marah, baik yang gak setuju, tapi baik yang juga yang pro gitu. Ya inilah pemikiran-pemikiran manusia era modern yang lagi-lagi akan selalu jadi perdebatan gitu. Termasuk film yang satu ini gitu, yang dimana secara berani mengubah cerita rakyat Indonesia yang udah turun-temurun. Selalu begitu ceritanya ya, paling berubah dikit-dikit. Tapi misalnya intinya pesan moralnya pasti selalu sama gitu. Lu gak boleh durhaka sama orang tua, tapi dirubah di filmnya dengan berani memakai judul Malin Kundang. Ya kalau lu tanya sama gua, apakah gua setuju sama hal ini atau enggak? Kalau gua ya terserah kalian gimana. Kalau gua termasuk orang yang gak masalah sebenarnya sama perubahan ini. Kenapa? Karena target pasarnya aja udah beda gitu. Ini udah bukan buat anak-anak ya. Kategorinya aja jelas D17 plus gitu, dewasa 17 plus. Bahkan ya ini kali ini sih gue bener-bener please lah ya, jangan bawa anak lu ini film ini, jangan. Ya ini tidak bisa ditoleransi lagi ini, karena ada adegan langsung gue bilang aja ya, lagi-lagi ngentot ya bos. Dan gak cuma sekilas ya, ini bener-bener gue kasih aja ngeweknya lama, shot statis udah kokop mengkokop tuh kan, nah gitu di toilet gitu ya.
lagi-lagi jangan, please, jangan sekali-sekali bawa anak kecil nonton film yang satu ini. Makanya gue bilang, gue nggak terlalu ada masalah ketika mengubah sudut pandang cara melihat cerita rakyat Malin Kundang ini gitu. Yang sekarang kita ngeliat dari sudut pandang kacamata orang tua. Oke, sekarang kita ngomongin plotnya ya. Sejujurnya gue nggak ngerasa ada yang spesial ya dari plotnya. Seperti yang gue bilang tadi, ini benar-benar cerita Lost Highway yang diimplementasikan ke cerita Malin Kundang yang ditwist, yang dibikin deconstructed gitu. Kalau pernah lihat makanan-makanan deconstructed food gitu, kalau misalnya nonton MasterChef Indonesia gitu, biasa kan so gitu kan, gado-gado deconstructed gitu. Jadi bahannya sama nih, bahannya Malin Kundang, cuman di deconstruct supaya oke, kita twist pesan moralnya, kita implementasikan ke ceritanya Lost Highway. Udah, ini jadilah film ini gitu. Ya lagi-lagi dari shotnya juga gue gak ngerasa ada yang spesial, terutama karena memang sutradaranya juga, ini bukan Joko Anwar yang buat ya. Sutradaranya itu ada dua ya, Rafki Hidayat sama Mas Kevin Raharjo, yang dimana nggak ada yang sepenuhnya buruk gitu dari shot-shotnya gitu kayak mengganggu mata gue, enggak juga. Cuman memang belum ada di levelnya seorang Joko Anwar, udah pasti ya. Lu kalau nonton film-filmnya kayak kemarin Pengepungan di Bukit Duri, sinematografinya segala, penataan kamera itu bener-bener secara komposisi lebih matang, jelas. Ini kerasa emang sutradara debut, jelas kerasa ya. Cuman lagi-lagi Joko Anwar is the hero menurut gua. Kenapa? Karena dia editornya. Ya inilah pintarnya seorang Joko Anwar ya. Dia jadi editornya dan dia buat gua pribadi ya, sebagai penonton, gua rasa Bang Jokan yang lagi-lagi nyelamatin film ini. Ya meskipun gue udah berkali-kali dengar kalau Bang Jokan berkali-kali bilang, menekankan kalau dia ngasih kebebasan kreatif sepenuhnya untuk dua sutradara yang baru debut bikin film ini gitu. Jadi dibebasin ya, dia nggak intervensi sama ide-idenya mereka. Oke ya. Tapi lagi-lagi gue sih orang yang percaya sama pernyataannya George Lucas yang dimana dia bilang movies are made in editing room. Lo kalau nonton Star Wars itu rough cut-nya, kalau kalian tahu, itu sebenarnya gagal. Ini film jelek, film hancur itu. Bahkan Steven Spielberg sendiri pun sebagai temannya George Lucas dibilang ini film gagal. Ini film pasti nggak jelas nih kan, boring lah, ya kan, nggak ada tegang-tegangnya, nggak seru sama sekali, ya lambat, nggak works banget gitu. Tapi lagi-lagi beruntung kenapa? Karena editingnya berhasil meramu ulang, memasak ulang bahan mentah yang sebenarnya kurang bagus ini, dibikin jadi Star Wars. Lu tau lah sekarang kayak apa, selegendaris apa franchise-nya. I am your father. Sepenting itulah editor gitu, karena editornya jago. Scene-scene yang kacau gitu, yang bikin kacau itu dipotong gitu kan, cut-cutnya diperbaikin supaya bikin aksi luar angkasa jadi jauh lebih menegangkan gitu. Jadi filmnya itu literally dimasak ulang lewat proses editing, dan itulah yang dilakukan oleh Ngelantur, bos. I'm the proof. Kenapa? Karena ini gue ngomong kayak begini, ini bisa gue bilang sebagai apa ya, proses masak pertama. Tapi gue harus masak ulang lagi di bagian editingnya. Gue atur pacingnya supaya kalian bisa ketawa, kapan harus nahan napas kalian, kapan harus bikin kalian kaget, kapan bikin kalian bener-bener fokus sama omongan gue, sama teriakannya gue, kapan kalian harus dibikin, aduh iya bener juga ya Bang Timo ya. Itu siapa yang ngatur gue pas edit di CapCut gitu kan. Gue edit, pacingnya diatur. Itulah pentingnya editing. Makanya sampai sekarang pun gue nggak mau pakai editor. Kenapa? Karena itulah gue rasa gue harus masak ulang sendiri nih video gue gitu. Kalau gue sering sama editor yang lain, susah untuk bisa menyinkronkan otak dia sama otak gue yang absurdnya. Lu tau lah editan gue kayak apa, seabsurd apa gitu kan. Makanya dari awal film Legenda Kelamaan Kundang ini, ketika ada nama Joko Anwar sebagai editor, udah gue tinggal duduk relax, kita nikmati saja. Oke, let him cook gitu kan. Dan bener aja gitu, tanpa mendiskreditkan kedua sutradara film ini sama sekali. Tapi sejujurnya yang gua rasakan ini hasilnya bener-bener sesuai dengan rasa film-film Bang Joko Anwar sebelumnya. Gak ada bedanya. Paling color gradingnya ya, Bang Joko Anwar biasa kan coklat sepia gitu. Ini lebih biru dingin, udah gitu doang gitu. Atau shot-shotnya memang agak beda gitu, nggak sematang film-film Bang Joko Anwar. Tapi secara ritme, pacingnya, gimana dia ngatur suspense, ngatur transisi, bahkan sampai kelemahan-kelemahannya pun, ini masih kelemahan-kelemahan yang gua sering temukan di film-film Bang Joko Anwar gitu loh. Pertama, dialog ya, lu tau lah, yang ini kelemahan paling semua orang notice dari film-film Mas Joko Anwar gitu. Mulai dari dialognya, pelafalannya suka nggak jelas gitu, kayak misal di sini orang di pasar tiba-tiba lewat kayak, oh
ngomong opo iki ini kan, ini tadi gue gak usah puter, kalau Netflix bisa gue mundurin kan, ngomong apa, ini gak bisa gitu di bioskop, ini ngomong apa ini, jadi gak jelas gitu. Bahkan kemarin ada gue kedapatan satu scene, satu dialog yang ditambahin pas lagi di editing aja ya, di dubbing ditambahin gak sesuai dengan pergerakan bibirnya si aktor, itu jelas banget gitu. Dan ini juga berkali-kali Minjam 200. terus dialog yang harus stick to the script. Ya ini gue nggak pernah ngerti juga kenapa Bang Joko Anwar selalu kekeh pengen kayak begini gitu. Ya yang dimana orang udah banyak kritik tapi pengen tetap kayak begini terus gitu. Dialognya pokoknya harus sesuai dengan naskahnya. Gue nggak tahu ya prosesnya gimana. Cuman yang kita denger tuh kayak begitu. Nightmares and Daydreams kemarin gitu kan. Pengepungan di Bukit Duri. Bakunya tuh baku banget. Di sini sebenarnya udah nggak terlalu masalah karena aktornya jago-jago kayak Fardina Mufti Dewa gitu kan. Bagus banget actingnya. Rio Dewanto kita nggak usah ngomongin lagi. Tapi kalau ada aktor yang mohon maaf banget Mas Gambit Saifullah, aduh actingnya harus sudah gue bilang ya, ini antara ngobrol sama baca teks naskah janji siswa pas upacara bendera 11-12 ya, ngomongnya datar flat gitu ya. Bahkan temen gua dulu pas upacara bendera baca teks janji siswa aja itu masih lebih bernada gitu kan, kayak satu, takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Ya, emang lebay sih, gue kesel juga sih setiap kali upacara kayak begitu nadanya. Cuman ya at least ada nadanya gitu kan. Kalau ini kagak ada mas gitu kan. Kayak misalnya di sini si Mas Gambit Saifullah berperan sebagai temannya Alif yang namanya Mas Iqbal kalau nggak salah, yang berperan juga sebagai lawyernya, bisa dibilang lawyernya si Alif. Gua nggak tahu ini emang direncanakan atau bagaimana, tapi gua sepenglihatan gua sebagai seorang yang kagum sama karya-karya Bang Joko Anwar yang harusnya tahu gitu secara prosesnya dia detail banget orangnya, harusnya semuanya serba direncanakan gitu. Jadi kayak termasuk dialog-dialog yang flat kayak gini harusnya tuh mungkin memang Bang Joko juga pengen kayak gitu atau saudaranya pengen kayak gitu. Cuman ya kayak misalnya nih ya, gue kasih contoh ya, si Iqbal tuh cara ngomong kayak gimana, kayak gini aja cara ngomongnya nih. Lev, kemarin lu beneran ketahuan coli sama mak lu ya? Itu anjing. Kayak orang kayak, Lev, lu kemarin beneran ketahuan coli sama mak lu? Kan gitu kan, hidup gitu loh, ini kayak Lev, lu kemarin beneran ketahuan coli sama mak lu? Gitu anjing, sumpah kagak bohong anjing. Ya oke lah ya, sekarang permasalahan kedua nih. Permasalahan kedua, eksposisi. Ini juga selalu ada masalah di film-filmnya Bang Joko Anwar sebelumnya gitu. Kayak misalnya Perempuan Tanah Jahanam ya kan. Masa eksposisinya dikasih lewat hantu yang ngasih flashback. Si hantunya tumpang tangan gitu nih, peset langsung flashback. Oh ternyata begini loh ceritanya. Aduh, kayak kenapa harus kayak begitu Bang Joko Anwar? Setupnya bagus loh, serem loh, ngeri loh. Tapi selalu lah pembongkaran di akhirnya selalu kayak lemah banget, memble. Atau misalnya kemarin pengepungan di Bukit Duri gitu kan, pembongkarannya dilakukan lewat apa? Video di HP gitu kan. Yang dimana nih gue yakin bos ya, gue yakin akan ada banyak orang pasti yang gak ngaku aja di sosmed. Tapi gue yakin pasti banyak orang yang gak tahu kalau si Jeffrey itu adalah yang dicari-cari sama si karakter utama kita. Gue yakin banyak yang miss, kenapa? Karena pembongkaran itu bener-bener cuma lewat dialog video HP yang kayak cuman beberapa detik, yang dimana kalau misalnya lu nggak fokus dikit aja, lu bayangin lu misalnya kayak lagi HP lu jatuh jebret gitu kan di bioskop gitu, lu nunduk dikit, lu bangun lagi tiba-tiba yang lain udah kayak what the fuck, anjing becir. Terus lu yang baru ngambil HP dari bawah kolong kursi lu langsung kayak lama najisnya apa nih, gue ketinggalan apa anjing. Itu kayak itulah itu gimana cerita lu bikin ngebongkar plot twist cuman dari beberapa detik dialog gitu yang harus dijelasin gitu lewat pakai HP, dan itu diulangin lagi di film ini gitu lewat HP lagi, rekaman CCTV kasar ya, rekaman CCTV. Oh ternyata begini-begini, apalagi di rekaman CCTV-nya dijelasin lagi pakai dialog gitu. Gua begini. Oh penonton ya kayak oh oke, ternyata begini ceritanya gitu loh. Ya jadinya otomatis plot twistnya basi gitu, nggak mengejutkan sama sekali, murahan gitu plot twistnya.
Bayangin aja istrinya ngasih video nih, ini kamu berhak tahu gitu. Ya buat apa gitu dari awal kita nonton. Lo kalau misalnya lihat plot twist Maharaja yang eksposisi dilakukan secara konstruktif dengan alur yang non linear, tapi menuju ke satu klimaks yang begitu membagongkan di bagian akhir, ya kita udah pasti kayak melongo nontonnya gitu. Atau misalnya Christopher Nolan ya dengan Memento-nya, ya jelas plot twistnya dibangun lewat sistem gitu, alurnya mundur gitu kan, itu kan menarik banget. Yang membuat kita ikutin dari awal dan bener kita menuju ke satu titik yang kita nggak bayangkan sebelumnya. Tapi di film ini kayak orang malas bikin cerita gitu, lazy writing. Gimana cara kita bongkarnya? Ya udah, istrinya ngirim video, nih tuh dikasih tahu tuh ternyata ceritanya begini-begini loh. Ya gimana ya? Gue selalu percaya sama definisi plot twistnya John Truby, yang dimana dia bilang kalau plot twist itu adalah reversal. Artinya apa? Plot twist yang bagus adalah setelah pembongkaran dilakukan, semua adegan yang udah lu tonton dari awal film yang kebangun di kepala lu, itu seketika terputar kembali di kepala lu ketika pembongkaran itu terjadi dengan cahaya yang baru, dengan sudut pandang yang baru setelah pembongkaran terjadi. Dan itulah yang memberikan sensasi ledakan yang begitu nikmat gitu. Makanya semua orang suka plot twist, karena itu yang terjadi. Ibarat koktail neurokimia di kepala lu gitu, karena 1-3 detik di awal dopamin yang keluar gitu kan, yang bikin lu excited ya. Lalu setelahnya hormon norepinefrin yang keluar yang membuat lu serasa jadi kayak Sherlock Holmes gitu. Otak lu jadi fokus seketika karena memperlihatkan semua adegan yang lu tonton dari awal, lu pikir ulang dengan sudut pandang yang baru tadi gitu. Ibarat kayak misalnya Sixth Sense, lu tau ternyata ini orang tuh udah mati, ini hantu ini orang. Terus lu mikir lagi dari awal, oh ternyata ini scene begini, ini scene begini, ini scene. Oh iya, make sense lo ya. Lalu ditutup dengan serotonin yang bikin lu puas. That is plot twist gitu loh. Itu yang bikin plot twist orang baik suka. Apakah lu akan dapatkan hormon-hormon tersebut ketika menonton film ini? Gue jamin enggak. Kenapa? Ya oke, pertama memang plot twist itu dibagi jadi dua lapisan gitu. Yang lapisan pertama kita dikasih tahu ibu ini beneran ibunya si Alif atau bukan. Dan plot twist yang kedua di bagian akhir itu adalah penjelasan apa yang sebenarnya terjadi sama si ibunya si Alif ini gitu. Nah jujur sebenarnya di plot twist pertama, lapisan pertama ketika dikasih tahu ini ibu ini sebenarnya siapa, itu bikin gue melongo. Menurut gue ini plot twist yang works, yang berhasil, yang bikin gue kayak lagi-lagi mukanya kayak tadi kayak oh my god gitu, disturbing banget. Kenapa? Karena gue berhasil terdistraksi sama red herring yang diberikan oleh film ini gitu. Plot pengecohnya yang membuat gue tuh berpikir kalau ya kayaknya si ibu ini palsu deh gitu kan. Kayaknya nih orang mau nipu si Alif gitu kan. Selagi filmnya ngasih foreshadowing yang cukup subtle gitu, kita bisa ngelihat keanehan ekspresi, mikro ekspresi si ibunya yang ada beberapa kali melakukan kesalahan narasi terhadap sejarah dia bersama si Alif gitu. Apakah dia bener? Kayaknya enggak nih bohong nih orang gitu kan. Atau misalnya ekspresi istrinya si Alif, Faradina Mufti, yang menyimpan sebuah rahasia misteri besar gitu, yang super duper sas banget nih istrinya. Itu semua yang bikin gue kayak makin penasaran dan benar-benar ketika ibunya kita tahu itu siapa, itu cukup berhasil sebagai plot twist. Apalagi dengan shot-shotnya gitu yang memang sangat-sangat menjadikan si ibu ini tuh ibarat setan gitu di film ini, ibarat hantu. Baru pertama kali dia datang aja muncul scoring yang ibarat lu ngelihat kultus yang lagi memuja-muja melakukan ritual terhadap sesuatu gitu, kayak itu repetisi dilakukan terus yang membuat kita disturbing. Itu kayak ini apa kok ibu loh, ini ibu yang datang ke rumah anaknya, kenapa scoring musiknya kayak begini gitu. Atau misalnya suara sendok yang ngaduk-ngaduk gelas, ting 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 ting, itu repetitif diulang-ulang. Terus ditambahin lagi sound design-nya, ada suara gonggongan anjing yang terus-terusan di luar gitu. Kita benar-benar keganggu, kedistraksi sama musik-musik aneh ini yang memang scoring sama sound design itu digabung menjadi satu. Dan ya memang ini gue udah jelas banget terinspirasi dari film-film David Lynch. Karena kalau lihat David Lynch, film-film surrealisnya emang kayak begini tipikal musiknya, musik yang bukan memberikan emotional language. Kayak misalnya lu nonton Married Life, itu kan musiknya Michael Giacchino bercerita gitu kan. Atau misalnya kayak Mission Impossible, pam 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 pam, ketukan cepet bikin kita adrenalin meningkat gitu, lari bersama Ethan Hunt. Ya itu melambangkan cerita dari film itu sendiri. Sedangkan di film ini bukan memberikan kita emotional language yang
membuat kita merasa filmnya, enggak, tapi memberikan perasaan alam bawah sadar gitu. Kita rasa ada yang salah dengan si ibu ini. Itu lewat musiknya kan, lewat scoring musiknya. Itulah yang bikin gue jamin ya, nggak rapinya plot di film ini, selemah-lemahnya plot twist di akhir film ini, tetap aja ini film yang sangat-sangat bisa dinikmati. Kenapa? Ya itu, perasaan disturbingnya bener-bener kerasa banget. Oke lah, langsung aja kita ke file score. Gue akan kasih rating 7/10 alias mediocre. Apakah ini adalah salah satu film Indonesia terbaik tahun ini? Masih jauh sayangnya.